Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang saya hormati, khususnya teman-teman ULA 9, 10, 11, 12 Ma'had YIN Tulungagung, warga Jamiah Al-Hikmah, Jamiah Nurul Ilmi, dan Jamiah Kajian Kitab Kuning yang saya hormati. Sebelum kita memulai memaknai kitab Aqidatul Awam, perlu diketahui bahwa kitab Aqidatul Awam ini merupakan kitab yang mengulas tentang ilmu tauhid. Kitab yang mengulas tentang ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmu yang sangat penting bagi setiap umat Islam. Sebab ilmu ini menyangkut akidah yang berkaitan dengan agama Islam. Sementara akidah sendiri merupakan pondasi bagi keberagaman seseorang dan benteng yang kokoh untuk memelihara akidah seorang muslim dari ancaman keraguan dan kesesatan. Kita sering mendengar banyak sekali penyimpangan berpikir dan bertindak di kalangan kita. Penyimpangan itu biasanya terjadi karena jauhnya pemahaman yang benar tentang dasar-dasar akidah Islam. Perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip akidah dalam Islam dan masalah-masalah keimanan yang sering kita temui ini sebenarnya adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sejak dulu. Dan ini harus kita yakini bersama. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan selain saya, maka sembahlah. Artinya Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah, karena tidak ada Tuhan yang sesungguhnya kecuali hanya Allah. Ini salah satu dasar-dasar atau pondasi tentang ilmu akidah. Kemarin sudah saya jelaskan tentang sejarah bagaimana kitab Aqidatul Awam ini dibuat atau ditulis, bagaimana ceritanya dan seperti apa manfaat faedah ketika kita menghafalkan nazam Aqidatul Awam, terutama nazam 1 sampai 26 atau 25 itu. Suhuful Khalili. Nah, setelah kita mengetahui faedah-faedah atau manfaat kita menghafalkan nadam-nadam itu, saya berharap teman-teman sekalian ULA 9, 10, 11, 12 Ma'had YIN Tulungagung mau menghafalkan agar siapa tahu nanti itu bermanfaat untuk kita. Yang pasti kita amalkan saja, karena janji Allah ketika mengamalkan itu melalui Rasulullah dalam mimpinya Syekh Marzuki, barang siapa yang mengamalkan, yang menghafalkan nazam itu, maka dia akan dijamin masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tawis kabehane puji iku lillahi, tetap kedue Gusti Allah. Segala puji hanya pantas diberikan kepada Allah. Segala puji adalah milik Allah. Rabbil alamin, kang mengirani alam kabeh. Allah yang menjadi Tuhan semesta alam. Wassalatu tawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan rupa keselamatan iku ala asrofil mursalina, muga tetep ing atase luweh mulya-mulyane pira-pira utusan. Ai an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asrofil mursalin,
lebih mulia-mulianya utusan dibandingkan dari utusan-utusan yang lain. Asrofil mursalin, utusan yang paling mulia. Utusan ya di antara rasul-rasul yang lain, Nabi Muhammad adalah yang paling istimewa, yang paling mulia. Wa ala alihi, sholawat serta salam wa ala alihi lan iku tetep ing atase keluargane asrofil mursalin, wa sahbihi lan muga tetep ing atase keluargane sahabate asrofil mursalin ajmain halih sekabehane. Amma ba', sebelum memulai menulis kitab, beliau mengucapkan bismillah, alhamdulillah, dan bersolawat kepada Rasulullah. Abda'u ngawiti nganggit ingsun bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah, warahmani lan kelawan nyebut asmane zat kang maha welas ing dalem donya lan akhirat, wa birrahimi lan kelawan nyebut asmane zat kang maha welas ing dalem akhirat bloko, daimil ihsani kang langgeng oleh paring kebagusan. Abda'u, saya memulai menulis ini dengan memuji atau menyebut asma Allah, dengan menyebut nama Allah. Abda'u bismillahi, saya memulai menulis ini dengan menyebut nama Allah. Warrahmani, dan nama Ar-Rahman. Wabirrahimi, lan dengan nama Ar-Rahim. Daimil ihsani, yang selalu memberikan kebaikan. Artinya Kiai Musonef sebelum menulis kitab ini, atau Kiai Musonef memulai menulis kitab ini dengan menyebut nama Allah, nama Ar-Rahman Ar-Rahim, yang dikumpulkan menjadi lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Falhamdulillahil qadimil awwali, falhamdu mongko utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kedue Gusti Allah, al-qadimi kang dingin tanpa kawitan, al-awwali tur kang awal tanpa kawitan. Segala puji hanya bagi Allah. Al-Qadimi, Allah yang memiliki sifat Qadim. Qadim itu apa? Qala al-Halimi, makna al-Qadim annahu al-mawjudu alladzi laisa li wujudihi ibtidaun. Qadim adalah perwujudan Allah yang tidak memiliki permulaan. Wujudnya Allah yang tidak diawali dengan permulaan. Maksudnya bagaimana? Yang ada permulaannya itu kalau saya contohkan adalah handphone, HP. HP itu wujud, ada, tapi memiliki permulaan. Permulaannya apa? Permulaannya adalah antara mesin HP dirakit, diberi baterai, diberi casing, jadilah namanya HP. Motor juga seperti itu, ada permulaannya. Yang sebelumnya nggak ada roda dipasang, ada mesin dipasang, spion dipasang, dan seterusnya. Itu permulaan pembuatan motor. Akhirnya jadilah sebuah motor. Manusia pun juga demikian. Nah, bagaimana dengan Allah? Allah tidak ada permulaan seperti itu. Wujudnya Allah ya wujud. Bagaimana wujudnya Allah sebelum ini? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting Allah wujud tanpa permulaan seperti makhluknya. Itu Qadim. Lalu bagaimana dengan Al-Awwal? Al-Awwal ini adalah wujudnya Allah, tidak ada yang mendahului. Allah itu wujud. Sebelum Allah tidak ada selain Allah. Pokoknya Allah itu yang paling pertama. Itu Al-Awwal. Al-Akhir, bahwa Allah yang paling terakhir. Manusia itu bisa hilang, nanti dihidupkan dan seterusnya. Tapi Allah itu yang paling terakhir. Pokoknya Al-Akhir. Al-Baqi, Allah tetap gak pernah berubah. Manusia awalnya kecil, berubah menjadi remaja.
remaja berubah menjadi tua, itu namanya ada perubahan. Kalau Allah tidak, bila tahawulin, tetap al-baqi langgeng, tetap bila tahawulin, tanpa ada perubahan. Summa sholatu wassalamu sarmada. Setelah Kiai Marzuki atau pengarang nazam ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, seperti yang saya baca di awal tadi, beliau lalu berdoa sholawat wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin itu tadi, wa ala alihi washabbihi ajmain. Penjelasannya di sini. Summa sholatu wassalamu sarmada. Summa sholatu nuli utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan rupa keselamatan sarmada ing dalem saklawase iku alan nabi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku khairuman ai huwa tegese huwa utawi nabi iku khairuman luwih bagus-baguse menungso. Kot wahada kang teman-teman nyuwijake Allah sapa man. Kot wahada kang teman-teman wus nyuwijake Allah sapa man. Lalu setelah Kiai Musannaf mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian beliau membaca doa sholawat kepada Nabi Muhammad. Mana bacaannya? Di atas tadi, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala asyrafil mursalin. Itu bacaan sholawatnya Kiai Musannaf. Wa alihi lan muga tetep ing ngatasé keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Muncul pertanyaan, mengapa kita perlu membaca sholawat kepada Nabi? Padahal Nabi adalah orang yang paling mulia, terpilih dengan jaminan masuk surga tanpa hisab tentunya. Jawaban dari pertanyaan itu adalah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa mengucapkan sholawat adalah teladan dari Allah. Adalah teladan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat terhadap Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu bersolawatlah kalian alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Alaihi kepada Nabi Muhammad. Bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Lalu bagaimana dengan sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi? Apa ada dasarnya? Ada. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi. Wa alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi, wa man lan wong tabi kang anut sapa man ngono. Waman lan wong tabi kang anut sapa man sabila dinil haqi ing dalane agama kang bener. Ghairu mubtadi halih orang gawe model-model. Sholawatnya Kiai Musannaf dilanjutkan pada wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terus dilanjutkan dalam nazamnya waman tabi'a sabili dinil haq. Kiai Musannaf juga berdoa sholawat kepada keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi, dan orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar. Ghairu mubtadi adalah mereka yang tidak berbuat bid'ah. Sekarang kembali pada pembahasan tadi. Lalu mana dasar dari berdoa sholawat kepada keluarga dan sahabatnya Kanjeng Nabi? Dasarnya adalah hadis an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud. Beliau berkata, qala Bashir bin Sa'ad. Bashir bin Sa'ad berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amaronallah an nusalli alaik. Allah memerintahkan kepada kita, pada kami,
untuk berdoa sholawat kepadamu. Fakaifa nusalli alaik? Bagaimana cara saya berdoa sholawat kepadamu, wahai Rasulullah? Fasakata, Rasulullah diam. Sumakola, lalu beliau dawuh. Diam sejenak, lalu dawuh. Qalu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakanlah, wahai Bashir, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu bagaimana dasar bersolawat kepada sahabatnya Nabi? An Qais bin Sa'ad bin Ubadah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi wa huwa yaqul Allahumma ij'al sholataka wa rahmataka ala ali Sa'id bin Ubadah. Bahwa Nabi pernah mengangkat tangannya lalu berdoa sholawat ditujukan pada keluarga Sa'ad bin Ubadah. Beliau adalah sahabatnya Kanjeng Nabi, sehingga ini menjadi salah satu dalil atau pijakan berdoa sholawat kepada sahabatnya Kanjeng Nabi itu juga dianjurkan. Teman-teman, kiranya demikian penjelasan dari kami di pertemuan hari ini. Lebih detailnya untuk tanya jawab dan lain sebagainya bisa kita bahas di kolom komentar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.